Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Abdul Ghani, Dani Dwi Septian, dan Indah Noviana dengan saya sendiri. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai Adeline, yaitu pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Oke, kita sekarang masuk ke pengertian terlebih dahulu. Adeline adalah model jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk memecahkan masalah regresi linear. Nah, model ini merupakan salah satu bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan dan sering digunakan sebagai langkah pertama dalam pembelajaran mesin. Kemudian di sini ada pelatihan Adeline. Adeline ataupun Adaptive Linear Neuron ini ditemukan oleh Withrow and Hove pada tahun 1960. Arsitekturnya ini mirip dengan perseptron. Beberapa masukan dan sebuah bias ini dihubungkan langsung dengan sebuah neuron keluaran ataupun output. Nah, perbedaan dengan perseptron adalah dalam hal cara memodifikasi bobotnya. Bobot dimodifikasi dengan aturan delta atau sering juga disebut dengan LMS ya, ataupun least mean square. Nah, selama pelatihan, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi identitas. Kemudian ini rumusnya net sama dengan sigma I XI dikalikan dengan WI ditambahkan dengan B. Nah, jadi net sama dengan sigma I XI-nya ini adalah nilai inputan, nilai masukan, kemudian W-nya ini adalah bobotnya ditambahkan dengan B adalah biasnya. Kemudian Y sama dengan F net sama dengan sigma I dikalikan dengan nilai inputan dikalikan dengan bobotnya, kemudian ditambahkan dengan bias. Nah, kuadrat selisih antara target dan keluaran jaringan Fnet ini merupakan jaringan error yang terjadi. Nah, dalam aturan delta, bobot dimodifikasi sedemikian, sehingga errornya ini yang paling minimum. Kemudian di sini adalah rumus dari errornya. Nah, jika diturunkan dengan rumus ini, maka akan terjadi perubahan bobot. Nah, perubahan bobotnya adalah delta W. Nah, delta W sama dengan alfa dikalikan dengan T dikurangi Y dikalikan dengan XI. Nah, delta bobot sama dengan alfa dikalikan dengan target ya. Terus dikurangi dengan Y dikalikan dengan XI. Nah, dengan alfa ini merupakan bilangan positif kecil. Nah, umumnya ini diambil 0,1. Kemudian di sini ada algoritma pelatihan Adeline. Nah, pada langkah-langkah dalam algoritma pelatihan Adeline ini, untuk langkah pertamanya yaitu inisialisasi bobot dan bias. Umumnya WI sama dengan B sama dengan 0. Jadi untuk bobot dan bias itu diinisialisasi itu hasilnya nilainya itu akan 0. Tentukan laju pemahaman dari alfanya. Untuk penyederhanaannya ini biasanya alfa diberikan nilai kecil yaitu 0,1. Untuk langkah kedua, tentukan toleransi kesalahan yang diizinkan. Nah, untuk langkah yang ketiga, selama maksimal delta WI-nya lebih besar daripada batas toleransi, maka lakukan 3 step ini ya. Jadi untuk yang pertama ada set aktivasi unit masukan. X, di sini kita masukkan nilai inputannya. Kemudian B, hitung respon unit keluaran. Unit outputnya menggunakan rumus net sama dengan sigma I dikalikan dengan nilai inputan dikalikan dengan bobotnya ditambahkan dengan biasnya. Kemudian C, perbaiki nilai pola yang mengandung kesalahan. Ia tidak sama dengan T. Itu menurut persamaan. Nah, ini adalah rumus untuk mencari bobot baru. WI baru sama dengan WI lama ditambahkan dengan alfa buka kurung target dikurangi Y dikalikan dengan XI. Nah, ini adalah rumus untuk mencari bias yang baru. Bias baru sama dengan bias lama ditambahkan dengan alfa dikalikan dengan target min Y. Nah, setelah proses pelatihan selesai, Adeline dapat dipakai untuk pengenalan pola. Untuk itu, umumnya dipakai fungsi trisort bipolar. Ini merupakan tidak menutup kemungkinan digunakan bentuk lainnya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
inisialisasi semua bobot dan bias dengan bobot dan bias hasil pelatihan. Untuk yang kedua, untuk setiap input masukan bipolar X ini lakukan 3 step ini. Yang pertama ada set aktivasi unit masukan. Kita masukkan nilai inputannya di sini. Kemudian B itu hitung net vektor keluaran menggunakan rumus net sama dengan sigma I XI WI ditambahkan dengan B. Kemudian yang C kenakan fungsi aktivasi yang dimana jika net lebih dari 0, nah hasilnya adalah 1. Dan jika net kurang dari 0, hasilnya adalah minus 1. Oke, di sini kita berikan juga contohnya. Gunakan model Adeline untuk mengenali pola fungsi logika N dengan masukan dan target bipolar. Kemudian di sini ada tabel, dan ini tabelnya ada masukan dan target. Ini dengan masukan XI adalah 1, 1, min 1, 1, X2 adalah 1, min 1, 1, min 1, kemudian targetnya adalah 1, min 1, min 1, dan 1. Di sini di soal gunakan batas toleransinya itu adalah 0,05. Nah, dan alfanya adalah 0,1. Oke, untuk cara penyelesaiannya, dengan alfa sama dengan 0,1, maka perubahan bobotnya sama dengan WI sama dengan 0,1 dikalikan dengan T dikurangi F net dikalikan dengan XI sama dengan 0,1 dikalikan dengan target min Y dikalikan dengan XI. Nah, iterasi untuk epot 1 ini tampak dalam tabel F net atau net. Kemudian ini adalah tabel masukannya XI, X2, ini ya, X1 dan X2, kemudian 1 ini adalah nilai biasnya ke bawah, kemudian targetnya ini adalah 1, min 1, min 1, min 1. Nah, untuk cara perhitungan untuk mencari bobot baru, perubahan bobot, mencari net, F-netnya, dan nilai target Y-nya, itu kita menggunakan rumus nih. Dan ini kita pertama-tama mencari nilai netnya terlebih dahulu, ya. Nah, net sendiri itu menggunakan rumus, ya, ini ya teman-teman, net sama dengan sigma I dikalikan dengan XI dikalikan dengan WI ditambahkan dengan B. Oke, jadi untuk net sama net itu XI itu nilai 1 nih, XI intern 1 dikalikan dengan W1 itu adalah 0, kemudian ditambahkan dengan B. B-nya itu adalah ini. Biasnya itu adalah 1. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk mencari F-net, kita lihat di rumus ini. Oh, maaf. F-net. Sebentar. Ya. F-net adalah net sama dengan sigma I WI ditambahkan dengan B. F-net sama dengan net, kemudian masukkan XI 1 dikalikan dengan bobotnya adalah 0 ditambahkan dengan biasnya 1, dan menghasilkan nilai 0. Nah, untuk T dikurang Y itu adalah ini. Itu menggunakan rumus sebentar. Oke, yang ini. Kita ketahui dulu netnya ini lebih dari 0 ataupun kurang dari 0. Kalau misalkan lebih dari 0 hasilnya adalah 1, dan jika kurang dari 0 hasilnya adalah min 1. Nah, kita udah tahu di sini targetnya ya. 1,
berarti dikurangi dengan Y. Berarti hasilnya adalah 1 karena dia lebih dari 1. Kemudian di sini ada perubahan bobotnya, itu menggunakan rumus ini ya teman-teman, delta WI. Nah, ini untuk perubahan bobotnya. Jadi menggunakan delta WI, alfa dikalikan dengan target min Y dikalikan dengan XI. Nah, alfanya kita ketahui 0,1, kemudian dikalikan dengan 1, dikalikan dengan XI-nya 1. Maka hasilnya adalah 0,1. Kemudian untuk yang W keduanya juga sama. Nah, untuk perubahan bobotnya ini, perubahan biasnya juga menggunakan cara yang sama. Nah, pada perubahan bobot baru kita menggunakan rumus yang ini. Nih. Nah, untuk bobot baru kita menggunakan bobot lama ditambahkan dengan alfa dikalikan dengan T min Y. Nah, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Begitu juga dengan bias yang baru dengan bobot yang baru. Nah, untuk seterusnya yang bawahnya ini mengikuti cara sama kayak yang di atas. Jadi kita tinggal lihat rumusnya aja. Nah, kemudian di sini ada maksimum dari delta WI-nya itu jika lebih adalah 0,07 ya teman-teman nih. 0,07. Nah, jadi ini kan lebih besar ya daripada batas toleransi, yang dimana batas toleransi ini adalah 0,05. Nah, maka jika lebih besar batas toleransinya, maka iterasi dilanjutkan untuk epoch kedua yang tampak pada tabel selanjutnya. Nah, ini epoch keduanya. Kita ini nyari sampai batas toleransinya ini tidak lebih dari 0,05 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masih tinggi, lebih tinggi dari batas toleransi, itu kita akan terus mencari iterasi ya teman-teman. Kemudian kalau kita akan berhenti sampai iterasinya sudah di angka 0,05 ke bawah. Jadi tidak lebih dari 0,05. Oke, di sini bobot barunya ini kita perhitungannya sama. Kemudian bobot barunya ini kita masukkan dari angka yang ini nih, teman-teman. Jadi 0,18, 0,16 min 0,2. Dan di epoch kedua. Nah, ini kita masukin ininya di sini. Kemudian di sini kan pada perubahan bobotnya ini kita udah 0,2 ya. Berarti tandanya bahwa sudah tidak melebihi dari batas toleransi, yang dimana batas toleransinya adalah 0,05. Jadi maksimum dari AW ini lebih kecil daripada toleransinya gitu kan, jadi 0,05. Jadi maka iterasi ini dihentikan dan bobot terakhir yang diperoleh adalah ini teman-teman, W1, W2 dan W3. Nah, di sini W1-nya adalah 0,29, W2-nya adalah 0,26 dan W3-nya adalah 0,3. Ini merupakan bobot yang akan digunakan dalam pengenalan polanya. Oke, kita coba masuk ke programnya aja. Sebenarnya untuk masuk ke programnya ini supaya kita nggak terlalu banyak menghitung atau menggunakan rumus yang di Excel. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi ini, perhitungan aplikasi ini jadi lebih mempercepat pekerjaan kita, jadi lebih gampang gitu. Oke, kita masuk ke
programnya. Ini, di sini saya coba masukkan dulu nilai alfanya itu adalah 0. Kalau misalkan disoalkan 0,1 ya. Jadi kita di programnya kita setting jadi 0,1. Terus batas toleransinya adalah 0,05. Nah, kita langsung proses saja. Nah, ini net untuk epoch baris ke epoch 1 baris ke 0, ini baris ke 1, baris kedua, baris ketiga. Kemudian ini juga dari 0, baris ke 1, baris kedua, baris ketiga. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita bakal nge-highlight di sini. Untuk bobot barunya itu adalah X1, X2, dan B. Ini kalau misalkan kita lihat pada soal epoch. Nah, ini kan bobot barunya kita dapat hasilnya itu 0,29, kemudian bobot keduanya adalah 0,26, dan bobot ketiga adalah minus 0,32. Nah, kalau misalkan di programnya, kalau misalkan di programnya itu tidak memakai desimal, jadi ini memakai desimal ya teman-teman, jadi tidak dibulatkan gitu nilainya. Jadi 0 ini adalah hasil yang aslinya gitu, 0,28. Jadi ini aslinya 0,29, kemudian ini adalah 0,257, ini ada 0,26, dan kemudian ini ada minus 0,3178. Nah, ini adalah hasil dari minus 0,32. Ini adalah W1-nya, ini adalah W2-nya, kemudian ini adalah W3-nya. Nah, saya memakai program ini itu, jadi saya nggak langsung input di kita input di sininya ya. Jadi saya langsung input di programnya. Jadi kita masukkan inputannya di sini. Untuk nilai X-nya inputannya kita masukkan di sini. Nah, kemudian jika kita misalkan ingin merubah itu bisa saja kita merubahnya. Kemudian untuk batas toleransinya juga. Kemudian nah, ini kita inputkan di sini ya teman-teman. Jadi kita menghasilkan sederhana sih, simple gitu. Tapi ini udah cukup menghasilkan nilai untuk mencari bobot baru. Jadi untuk perhitungannya udah ada hasilnya gitu kan untuk perhitungan algoritmanya. Oke. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya juga minta maaf gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.